Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah, sekaligus melihat bagaimana lembaga pendidikan awal Islam lahir dan menjadi dasar peradaban umat. Kenapa topik ini sangat penting? Karena dengan memahami perjalanan dakwah Rasulullah, kita bisa mengambil pelajaran tentang strategi perjuangan, pendidikan, dan bagaimana Islam membangun masyarakat yang beradab. Yaitu kelahiran Islam di tanah Arab. Islam lahir di Mekah, sebuah kota yang sudah terkenal sebagai pusat perdagangan, juga pusat spiritual bangsa Arab karena adanya Ka'bah di sana. Nah, pada abad ke-7 Masehi, kondisi masyarakat Arab masih berada dalam masa jahiliyah atau masa kebodohan karena masih banyak praktek penyembahan berhala dan sistem sosial yang penuh diskriminasi suku, dan juga perempuan kurang dihargai, serta hukum ditentukan oleh kekuasaan, bukan keadilan. Nah, di tengah kondisi seperti ini, Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir. Beliau membawa risalah untuk menyempurnakan ajaran agama para nabi sebelumnya. Nah, periode dakwah beliau terbagi dalam dua masa, yaitu yang pertama periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi dan periode Madinah 622 Masehi sampai 632 Masehi. Oke, kita akan memasuki periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Nah, pada periode ini Mekah menjadi masa pembinaan iman dan akhlak. Yang pertama ada wahyu pertama diturunkan. Nabi menerima wahyu di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Misi kenabian pun dimulai setelah turunnya wahyu tersebut, yaitu membacakan wahyu dan menyeru umat pada tauhid. Sebenarnya yang kedua ada dakwah sembunyi-sembunyi. Awalnya dakwah dilakukan di Dar Al-Arqam. Apa itu Dar Al-Arqam? Nanti kita akan membahasnya pada bab selanjutnya. Nah, hanya sahabat-sahabat yang terdekat atau sahabat-sahabat terdekat Nabi yang ikut seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Khadijah. Fokus utama ini yaitu menanamkan iman, membaca Al-Quran, dan membangun kepribadian Muslim. Selanjutnya yang ketiga yaitu dakwah terang-terangan. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi, nah Nabi baru diperintahkan berdakwah secara terbuka. Kaum Quraisy pun menentang keras karena merasa ajaran Islam mengancam tradisi dan ekonomi mereka. Umat Islam mulai sehingga umat Islam mulai menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan penyiksaan. Selanjutnya yang keempat yaitu peristiwa Isra Mi'raj tahun 620 Masehi. Allah menghibur Nabi dengan perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Di sini Nabi menerima perintah, yaitu perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, yang kelima yaitu hijrah pada tahun 622 Masehi. Setelah Baiat Aqobah, kaum muslimin hijrah ke Yasrib yang bisa disebut Madinah. Hijrah ini menjadi titik balik dakwah Islam. Tahun ini juga dijadikan awal penanggalan Hijriyah. Oke, yang selanjutnya yaitu periode Madinah tahun 622 Masehi sampai 632 Masehi. Di Madinah dakwah Nabi masuk ke fase pembangunan masyarakat Islam. Yang pertama yaitu ada Masjid Nabawi atau pembangunan Masjid Nabawi. Dibangun sebagai pusat kehidupan umat, seperti untuk tempat sholat, untuk tempat belajar, musyawarah, dan juga kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu ada Piagam Madinah. Nah, dokumen perjanjian antara kaum muslimin, Yahudi, dan suku-suku lain. Bisa disebut sebagai konstitusi pertama di dunia karena mengatur kebebasan beragama, hak, dan kewajiban semua penduduk. Maksudnya yaitu perang-perang besar seperti Perang Badar tahun 624 Masehi, kemenangan besar kaum muslim mendapatkan kemenangan besar meski pasukan muslim hanya sangat sedikit. Selanjutnya ada Perang Uhud tahun 625 Masehi. Nah, ini kaum muslim mengalami kekalahan awalnya karena mereka ghuflah. Yaitu Perang Khandaq tahun 627 Masehi yang terkenal dengan strategi parit untuk menghadapi pasukan Quraisy. Dan selanjutnya
ada Fathul Mekah tahun 630 Masehi. Nabi menaklukkan Mekah tanpa ada pertumpahan darah sama sekali. Berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan dan Islam mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab. Nah, periode Madinah berakhir dengan Haji Wada, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi. Selanjutnya yaitu ada lembaga pendidikan awal Islam. Ada yang pertama namanya selain dakwah, Rasulullah juga membangun pendidikan yang menjadi pondasi Islam. Yang pertama yaitu ada Dar al-Arqam. Apa itu Dar al-Arqam? Dar al-Arqam adalah rumah, yaitu rumah sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Nah, ini digunakan untuk mengajarkan Al-Quran secara rahasia. Selanjutnya ini untuk mencetak kader muslim pertama yang kuat imannya seperti Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu ada Kutab. Yaitu apa itu Kutab? Kutab adalah sekolah dasar bagi anak-anak muslim. Nah, mereka diajarkan seperti belajar baca tulis Arab, hafalan Al-Quran dan hadis. Nah, gurunya disebut dengan mu'alim, biasanya mengajar di rumah atau di masjid sederhana. Selanjutnya yaitu Masjid Nabawi. Fungsi Masjid Nabawi berfungsi sebagai ibadah, yaitu untuk sholat, zikir, dan ibadah berjamaah. Selanjutnya juga untuk fungsi pendidikannya sebagai belajar tafsir, hadis, fikih, dan ilmu agama. Lalu juga berfungsi sebagai pemerintahan untuk pusat musyawarah, keputusan hukum, dan urusan negara. Dan juga fungsi-fungsi sosial, kegiatan ekonomi, budaya, hingga tempat singgah bagi musafir. Oke, semuanya di sini ada warisan pendidikan Islam awal, yaitu seperti dari semua perjalanan ini ada warisan berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama pada masa Mekah seperti berfokus membangun akhlak, iman, dan keteguhan hati. Selanjutnya masa Madinah fokus membangun peradaban, aturan sosial dan politik Islam. Selanjutnya ada lembaga pendidikan, yaitu ada Dar al-Arqam, Kutab, dan masjid menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Islam modern. Oke, teman-teman semuanya, sebagai penutup kita bisa melihat bahwa perjalanan Rasulullah SAW bukan hanya perjuangan agama, tetapi juga perjuangan pendidikan dan peradaban. Dari masyarakat jahiliyah, beliau mampu membangun umat yang beriman, berilmu, dan beradab. Semoga materi ini dapat membantu menambah pemahaman kita tentang sejarah Islam, sekaligus memotivasi kita untuk meneladani semangat dakwah dan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's go.